Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, kenalkan bagi mahasiswa-mahasiswi untuk mata kuliah hukum acara peradilan tata usaha negara. Nama saya Abdul Rahman Maulana Siregar, SHMLI. Kemudian di mata kuliah hukum acara peradilan tata usaha negara ini kita masuk pada semester keempat. Jadi pertemuan di awal ini kita membahas tentang sub-sub materi di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Oke, jadi nanti untuk pembahasan kita secara runtut dari aturan-aturan hukum di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara sampai juga kepada upaya hukum terhadap putusan pengadilan tata usaha negara. Jadi di dalam materinya akan saya bahas runtut, tidak mungkin kita langsung membahas langsung kepada proses beracara ataupun juga pada saat putusan pengadilan. Tapi kita terlebih dahulu harus membahas secara runtut dari aturan-aturan hukumnya, bagaimana aturan main dalam hukum acara ataupun di pengadilan tata usaha negara. Nah, jadi kita secara runtut, kalaupun nanti bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin bertanya di luar konteks dari pembahasan, saya akan menjawabnya hanya sedikit, tetapi lebih detail yang akan saya jawab bila mana sesuai dengan materi yang saya ajarkan, sesuai dengan materi ataupun jam pertemuannya. Oke, jadi untuk pertemuan kita di awal, kalau untuk aturan-aturan hukumnya, kita memakai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, beserta juga dengan perubahan keduanya di Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Jadi untuk aturan perundang-undangannya ini mudah bisa diakses, bisa didapatkan melalui internet ataupun mencari di Gramedia atau toko buku yang lainnya. Itu bisa menjadi alternatif dalam hal mencari undang-undangnya. Begitu juga referensi banyak yang bisa didapatkan. Kalau malas untuk membeli buku, bisa untuk dicari di internet dan lain sebagainya. Tapi yang penting di dalam hukum acara peradilan tun ini kita sudah memasuki praktik. Karena nanti pada saat semester 6 dan juga 7 ini berkelanjutan atau yang dikatakan sebagai mata kuliah prasyarat. Bila mana hukum acara tun mendapatkan nilai yang sesuai aturan universitas, mendapatkan nilai yang tidak maksimal, maka tidak akan dapat mengambil litigasi hukum tun di semester 6. Begitu juga litigasi hukum tun tidak dapat mengambil di semester 7. Nah, jadi itu yang harus adik kuasain dalam hal hukum acara peradilan tata usaha negara. Jadi kalau untuk istilah ataupun definisi-definisi, saya tidak akan membacanya, pengertian-pengertian, karena bisa adik lihat sendiri di buku ataupun di undang-undang, supaya tidak monoton dalam hal memberikan materi ini ke adik-adik mahasiswa sekalian. Kemudian dalam hal karakteristik hukum acara tun, nah, jadi ini berbeda dengan hukum acara perdata dan juga hukum acara pidana. Nah, jadi ini nanti akan bisa ditemukan pada saat nanti materi-materi, bila mana ada yang menurut adik-adik yang berbeda dari hukum acara perdata, boleh ditanyakan ke saya, silakan. Jadi kita sifatnya diskusi, mau adik langsung pas waktu bertanya pada saat saya memaparkan materi tidak masalah. Yang penting itu tidak mengganggu jalannya perkuliahan. Kemudian dalam hal karakteristik hukum acara tun ini terdapat tenggang waktu dalam pengajuan gugatannya. Nah, jadi sebelum kita berbicara tenggang waktu, pasti kita berbicara siapa yang menjadi subjek dan apa yang menjadi objeknya. Kalau subjek di dalam hukum acara tun itu ada dua, ada penggugat dan juga tergugat. Tetapi bila mana ada intervensi di dalam hal yang ingin bergabung dalam perkara tersebut, bisa ke penggugat intervensi ataupun tergugat intervensi. Jadi penggugat itu yaitu seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan terhadap objeknya. Apa itu objeknya? Surat keputusan dari tata usaha negara. Misalnya saya ambil contoh objeknya, misalnya ada sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh BPN. Misalnya dalam hal ini saya contohkan BPN Langkat. BPN Kabupaten Langkat menerbitkan sertifikat hak milik atas nama si A, misalkan. Kemudian si B merasa keberatan terhadap penerbitan sertifikat hak milik atas nama si A. Jadi si B inilah sebagai
penggugatnya, karena dia merasa dirugikan terhadap penerbitan keputusan tersebut. Nah, jadi sudah kita dapatkan siapa penggugatnya, itu B. Kemudian siapa yang jadi lawannya atau tergugat. Nah, jadi inilah yang menjadi pembedanya dengan hukum acara perdata dengan hukum acara pidana. Kalau dalam hukum acara perdata, jadi penggugat tergugat bisa orang perorangan dan badan hukum. Tapi kalau dalam hukum acara tun, yang menjadi tergugat yaitu pejabat ataupun badan tata usaha negara yang mengeluarkan surat keputusannya. Itulah dia surat keputusannya berupa objeknya sertifikat hak milik, bisa penerbitan izin, bisa misalnya mutasi dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi surat keputusan yang menjadi objek dan siapa yang menjadi subjeknya. Ada penggugat dan ada tergugat. Sekali lagi saya ulangi, penggugat yaitu orang yang merasa kepentingannya dirugikan terhadap penerbitan keputusan tata usaha negara. Nah, jadi kalau tergugatnya badan ataupun pejabat tun yang mengeluarkan surat keputusan. Jadi ditemukan siapa menjadi lawan dari si penggugat, yaitu yang mengeluarkan keputusan. Bukan berarti si penggugat dan juga tergugat sama-sama posisinya sebagai penggugat dan tergugat dimenangkan. Tidak, tetapi harus didukung dengan fakta-fakta. Itu nanti yang akan saya sampaikan di slide berikutnya dalam hal pengajuan gugatannya. Ini kita masih dalam prosesnya. Nah, jadi ada subjek, objek, dan juga nanti ini akan kita bahas terkait tenggang waktunya. Tenggang waktu yaitu berbeda dengan hukum acara perdata. Kalau dalam hukum acara perdata, sejak si A dan si B melakukan perbuatan hukum perdata, dalam hal ini bisa kita katakan perjanjian, misalnya hari ini sudah melewati dari yang diperjanjikan, sudah dikatakan wan prestasi. Jadi bisa diajukan gugatannya, mau setahun, 2 tahun, dan lebih sekaliannya, silakan. Bila mana ada yang dirugikan terhadap kepentingan ataupun perbuatan hukumnya. Nah, jadi si A dan si B bisa orang perorangan ataupun badan hukum. Tapi kalau dalam tun dia seperti yang tadi saya sampaikan tidak bisa. Dan satu lagi yang tenggang waktunya sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 itu yaitu 90 hari. Jadi sejak surat keputusan itu diterbitkan oleh badan ataupun pejabat tun 90 hari lah sesuai dengan pasal 55-nya. Nah, jadi itu yang terkait dengan tenggang waktu. Oke, itu saja dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.